Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat musela yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Sahabat musela yang berbahagia, di era digital, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Beragam kemudahan yang tersedia di media sosial menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial terkadang tidak dibarengi dengan etika yang apik dalam penggunaannya, sehingga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa rambu yang harus dipahami yang mencirikan kita sebagai muslim yang berakhlak. Sahabat musila yang berbahagia, kebebasan dalam bermedia sosial ria tak jarang menimbulkan berbagai problematika di tengah masyarakat. Tak jarang informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya hoak, fitnah, ghibah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmonisasi sosial. Sahabat musila yang berbahagia, adab pertama yang harus diperhatikan seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah, merasa selalu diawasi Allah. Apapun yang kita sebarluaskan di media sosial, termasuk niat di balik postingan tersebut, harus disadari bahwa Allah Maha Mengetahui. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, kita hanya akan menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membuat maslahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 54 yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sesama manusia melalui dari mengirim pesan di media sosial hingga cara memastikan kebenaran informasi yang beredar. Seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, mengokohkan kerukunan, dan tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Seorang muslim dalam menyampaikan informasi harus dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus.
tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaul zur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya, demikianlah, dan barang siapa menganggukkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Sahabat Musila yang berbahagia, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar idealnya juga dipedomani seorang muslim dalam bermedia sosial. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebaikan, menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari masyarakat. Sosial media seperti TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebarluaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi yang tiada henti setiap detiknya saat ini, kita semakin bijaksana dan arif dalam bermedia sosial. Akhlak yang mencerminkan pribadi muslim harus terus dipedomani sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan zaman dapat membawa maslahat untuk umat dan bangsa. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan terhadap pendengaran semua, kami mohon maaf. Selamat berbuka puasa kepada sahabat Musila semuanya. Semoga amal perbuatan dan pahala puasa pada hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.